Untuk membawa kembali Sanji yang dipaksa dan meninggalkan teman-temannya, Luffy dan yang lainnya menyusup ke Whole Cake yang merupakan kediaman Yonko Big Mom. Luffy susah payah melawan salah satu dari 3 menteri manis, yaitu Cracker yang bisa menciptakan pasukan biskuit sebanyak apapun. Tapi dengan kekuatan Nami, pasukan biskuit bisa dijadikan lunak dan enak dimakan, sehingga Luffy bisa menyantapnya. Sementara itu Sanji masih berada di kerajaan Jerma. Tak lama, setelah mengobrol dengan Reiju, Sanji diminta bersiap karena mereka sudah harus pergi ke Whole Cake Shetao. Reiju juga memberikan baju ganti pada Sanji. Di sisi lain, Luffy terus-terusan makan tanpa henti sampai-sampai badannya sangat besar. Walau sudah sangat kekenyangan, Luffy tak akan memuntahkan apapun yang telah dimakannya. Cracker pun mengambil kesempatan untuk menusuk perut Luffy yang sudah buncit itu. Dengan makanan yang sampai membuat perutnya buncit luar biasa, Luffy menggunakan Gear 4 dengan form berbeda dan dinamai Tankman untuk mencegah perutnya tertusuk. Cracker meremehkan kemampuan bertarung Luffy dengan ukuran sebesar itu. Tapi berapa kali pun Cracker berusaha menusuk dan memotong, Luffy tak tergores sedikit pun. Hingga saat Luffy ditusuk, Luffy malah mengapit Cracker di antara perutnya yang buncit dan seolah menghisapnya. Biskuit tuh. Saat pasukan biskuit mulai maju, Nami hendak menurunkan hujan, tapi Luffy melarangnya dan membiarkan mereka keras. Lalu setelah itu, Luffy langsung mementalkan Cracker jauh sampai menabrak prajurit biskuitnya sendiri. Tak hanya itu, saking jauhnya terpental, Cracker menabrak banyak pohon bahkan bangunan. Dan di sisi lain, Big Mom mendapat laporan jika 2 dari komandan manis sudah datang, yaitu Smoothies dan Katakuri. Big Mom juga menanyakan Cracker di sana. Namun tak lama ada guncangan dari luar yang ternyata Cracker menabrak kastil milik Big Mom. Padahal Big Mom sudah berharap jika Cracker membawa hadiah berupa kepala Luffy saat kembali. Setelah Cracker terhempas sampai kastil Big Mom, putra ke-19 Montodor, putra ke-5 Opera, dan putri ke-18 Jalet langsung memberi peringatan pada warga sekitar. Setelah sinyal darurat menyala, seluruh warga pun diminta evakuasi karena yang dikalahkan adalah 1 dari 3 komandan manis, yang artinya lawannya yang datang ke Whole Cake bukan sembarangan. Sementara di hutan penggoda, Luffy masih sedikit gemuk akibat biskuit-biskuitnya tadi. Padahal Gear 4 barusan telah banyak menguras energi. Tak lama, Pound datang sehabis ketakutan atas pertarungan mereka karena yang dilawan Luffy adalah Cracker. Yang terpenting karena Luffy menang, Nami jadi sangat senang. Sedangkan King Bomb dan para homies menyesal karena malah nurut akibat V-Fray Card Big Mom. Kekuatan V-Fray Card saja sudah membuat anak buahnya tunduk. Itulah mengapa anak-anak Big Mom tak ada yang memilikinya. Nami malah kegirangan karena memiliki V-Fray Card itu dari Lola karena benar-benar sangat berguna. Tapi Pound menjelaskan jika mereka akan dalam bahaya karena telah mengalahkan Cracker. Karena waktu Komandan Manis Snake dikalahkan saat itu, armada pembalasan dari Cracker akan menghitamkan lautan dan Big Mom yang marah akan memanggil badai. Setelah itu, kapal musuh tenggelam dengan sekejap. Big Mom selalu bersama dengan elemen cuaca. Di tangan kirinya ada awan petir Zeus, dan di tangan kanannya ada matahari Prometheus. Tapi Luffy tak peduli mau seberapa marahnya Big Mom. Karena yang seharusnya marah adalah dirinya. Setelah sejauh itu menyusup ke Whole Cake,
Mereka tak menemukan Sanji di tempat perjanjiannya dengan puding. Bahkan Pekoms pun ikut menghilang. Dan jika Sanji jadi menikah, mau tak mau ia akan jadi bawahan Big Mom. Di waktu yang sesempit itu, Luffy akan segera bergegas menyelamatkan Sanji. Karena pernikahan Sanji digelar besok, maka mereka harus segera pergi. Walau begitu, tubuhnya sama sekali tak bisa bangun dan mau tak mau Luffy meminta bantuan King Balm. Sementara itu Chopper dan Carrot masih berlarian dikejar Brule. Tapi di saat mereka bersembunyi, Carrot melihat cermin di mana Sanji berada di sana. Tapi Sanji tak sendiri, melainkan bersama Reiju. Jadi Chopper tak bisa asal memanggil Sanji. Sanji! Tapi setidaknya Chopper tahu kemana Sanji akan pergi, jadi ia berniat memberitahu Luffy dan Nami. Kagetnya lagi, Brule sudah berada di belakang mereka berdua. Kembali pada Sanji yang keluar dari kastil, di mana dirinya disambut bagaikan pangeran. Sanji juga telah memakai pakaian bangsawannya, walaupun Yonji terus memancing emosi Sanji saat di kereta. Sanji sadar jika awal perjalanannya menuju Whole Cake adalah dinding pemisah antara dirinya dan teman-temannya. Jadi ia tak Sanji teringat momen saat Luffy mengajaknya menjadi krunya. Sanji yang bekerja di Baratie sangat-sangat tahu bagaimana kegigihan serta keyakinan Luffy. Dimulai dari ajakannya yang memaksa dan juga pertarungannya dengan Don Krieg saat itu. Sementara itu Nami dan Luffy sudah dalam perjalanan menuju kastil Big Mom. Chopper juga mengabarkan pada Nami soal Sanji yang sudah pergi ke kastil Big Mom. Untuk membuat Nami tenang, Chopper dan Carrot mengatakan jika mereka baik-baik saja. Padahal mereka berdua terus saja dikejar oleh Brule. Apalagi kaca yang dipegang Nami dipecahkan dari dalam. Dan sekarang Brule malah membawa beberapa bawahan lain seperti Randop dan buaya untuk mengejar Chopper dan Carrot. Tapi Chopper sudah memiliki beberapa rencana demi menyelamatkan Sanji. Kembali pada Nami yang teringat kejadian sebelum Sanji pergi, di mana Sanji berkorban demi temannya saat itu. Bahkan Sanji berjanji untuk kembali lagi pada mereka. Begitu juga Luffy yang sangat percaya jika Sanji pasti akan kembali. Saat itu Nami menyaksikan tubuh Luffy yang gendut kembali seperti semula saat tidur. Tak lama King Boo mengatakan jika mereka beruntung karena Jerma Double Six sedang melintas di depan mereka. Begitu mendengar hal tersebut, Luffy langsung bangun dan berlari ke arah Sanji dengan semangat dan bahagia. Padahal tubuhnya sudah sangat lelah akibat pertarungan semalam. Ayo, Sanji. Luffy berhasil mendekati Sanji dan dengan bahagia menceritakan perjalanannya menuju Whole Cake. Tapi Sanji malah langsung menendang Luffy sekuat tenaga. Melihat hal itu, Nami sangat terkejut yang melihat dari kejauhan. Saat itu Sanji malah menghina Luffy sebagai bajak laut rendahan. Sanji kembali memperkenalkan dirinya sebagai Vinsmoke Sanji yang merupakan pangeran dari kerajaan Jerma. Selama ini Sanji menutupi identitasnya, dan surat yang sebelumnya ia tulis hanyalah penenang bagi kru Mugiwara. Tapi tadi sangka Luffy malah menyusul Sanji ke Whole Cake. Jadi Sanji akan mengusir Luffy. Bahkan Sanji tak mengingat nama kaptennya itu. Luffy sangat kebingungan dengan sikap Sanji yang seperti itu. Sementara Yonji ingin membantu Sanji mengusir Luffy. Namun Sanji melarangnya, karena ialah yang akan mengurus Luffy sendiri. Sanji yang masa kecilnya dikurung dan tak pernah dianggap anak oleh ayahnya terus dibedakan dari saudaranya yang lain.
Hingga akhirnya Sanji membaca sebuah buku dan melihat All Blue yang merupakan laut legendaris. Saat itu, Sanji memutuskan menjadi koki dan kabur dari kerajaan Jerma. Reijo pun mengantarkan kepergian Sanji setelah ayahnya tak peduli atas pergi salah satu anaknya. Setelah Sanji berhasil masuk ke sebuah kapal random, ia memohon sebuah pekerjaan. Saat itu Sanji bekerja di kapal di mana ia kabur. Sanji menceritakan jika All Blue adalah lautan di mana ikan dari berbagai lautan berkumpul. Dan suatu hari nanti, Sanji akan memenuhi impiannya tersebut. Hingga kapal itu diinvasi oleh bajak laut milik Zeff. Semua awak kapal tumbang, namun Sanji tetap bertahan demi menemukan All Blue. Lalu Sanji terlempar ke laut dan saat itu Zeff menolong Sanji hingga memutus satu kakinya. Saat Sanji sadar, ia telah terdampar bersama Zeff di suatu gunung batu. Zeff membagi makanannya agar Sanji bisa mengawasi sisi lain pulau tersebut. Singkatnya, setelah lama bertahan, Sanji baru menemukan fakta jika Zeff tak pernah punya makanan. Apalagi kakinya yang buntung menambah penyesalan pada Sanji. Semua itu dilakukan Zeff pada Sanji karena mereka memiliki impian yang sama, yaitu All Blue. Hingga akhirnya, mereka berhasil selamat dan mendirikan Bertie. Zeff banyak mengajarkan sesuatu layaknya orang tua pada anaknya. Bahkan dasar di mana Sanji tak boleh menyakiti wanita sekalipun. Zeff berani menanggung dosa bahkan kesalahan Sanji seperti anaknya sendiri. Semua itu dengan rinci teringat di otak Sanji. Sekarang balik Luffy yang mengagetkannya karena bisa sampai ke Whole Cake. Bahkan kehadiran Nami pun membuat ketiga saudaranya terpesona. Tentu saja di sana Luffy langsung mengajak Sanji pergi. Sanji awalnya juga teringat kebahagiaannya bersama mereka, tapi ia teringat akan gelang budaknya yang terpasang itu. Entah mengapa Sanji langsung menendang Luffy sampai terpental. Seperti kejadian tadi, Sanji menghina Luffy dan memerintahkannya untuk kembali ke kapal rongsokannya. Ia juga mengatakan kalau dirinya tak akan kembali, karena mulai sekarang ia akan jadi pangeran Jerma dan menikmati hidup dengan uang dan hidup yang lebih membahagiakan. Sanji juga mengatakan daripada ia bersama Luffy dan lainnya yang miskin dan lemah, lebih baik ia bersama bajak laut Big Mom yang kaya dan perkasa. Ia juga merasa kurang yakin dengan ambisi Luffy menjadi raja bajak laut. Jam pada akhirnya ia jujur kalau selama ini ia menipu Luffy dan lainnya. Ia juga menendang Luffy dengan kekuatan penuh dari kakinya. Dengan tendangan sekuat itu dan sekencang itu, tak membuat Luffy jatuh walau wajahnya berdarah-darah. Sanji juga memerintah Luffy menggunakan hakinya, tapi Luffy membantah kalau ia hanya ingin berbicara saja dengan Sanji. Jika Sanji menghajarnya, ia tak akan melawan sedikit pun. Dengan begitu Sanji langsung menendang Luffy untuk yang kedua kalinya, tapi Luffy nyatanya masih bisa berdiri. Aksi Sanji juga dihentikan oleh Nami yang khawatir pada Luffy. Nami juga berusaha menjelaskan kalau Luffy sudah habis-habisan bertarung dengan Cracker semalaman. Tapi Luffy menghentikan ucapan Nami. Luffy ingin melihat seserius apa Sanji sekarang. Makanya sekarang Sanji berusaha menumbangkan Luffy yang padahal Luffy tak melawan sedikit pun. Tapi Luffy masih berdiri dan tak mau pergi dari hadapan Sanji.
Sekarang Sanji akan serius. Ia juga memperingati Luffy untuk tidak menyesal jika tendangannya ini akan membunuhnya. Nami yang melihatnya saja sampai panik sendiri. Kasar! Setelah ditendang sebegitu kuatnya, Luffy akhirnya terkapar. Sanji pun meninggalkan mereka. Nami juga mendekat pada Sanji dan memberikan satu tamparannya sebagai ucapan selamat tinggal mereka. Setelah itu, Sanji pun pergi untuk melanjutkan acara tunangannya hari ini. Sanji! Tapi ternyata Luffy masih bisa bangun dan berteriak pada Sanji. Ia berteriak dan mengatakan keyakinannya kalau semua yang diucapkan Sanji tadi tidak tulus. Jadi menurut Luffy, semua yang Sanji ucapkan adalah kebohongan. Lagi pula, serangan Sanji juga tak akan membuat Luffy pergi. Justru yang merasakan rasa sakit itu sebenarnya Sanji sendiri. Luffy juga menambahkan kalau perjalanan mereka belum berakhir. Ia akan menunggu Sanji di sini. Jika Sanji tak kembali, maka ia akan mati kelaparan. Karena mau bagaimanapun, Sanji tetaplah koki di dalam krunya. Sekarang, Luffy hanya akan memakan masakan buatan Sanji saja. Jadi, jika Luffy mati karena kelaparan sekarang, semua itu adalah salah Sanji. Apalagi Luffy juga mengatakan bahwa dirinya tak akan bisa jadi raja bajak laut tanpa Sanji. Dan benar saja, Sanji terus menangis mendengarnya. "知らないのかよ、海の話さ." Di sisi Big Mom sendiri, ia telah mendapatkan laporan bahwa Cracker sudah dikalahkan Luffy. Maka dari itu, ia benar-benar marah besar. Bahkan Zeus dan Prometheus juga sudah siap di sisinya. Nami juga terus merenung atas kejadian tadi. Ia juga mengajak Luffy untuk pergi saja, karena tempat mereka menunggu Sanji adalah wilayah Big Mom. Imatsuki? Apalagi seperti ucapan Pound sebelumnya, kalau mereka telah mengalahkan salah satu komandan manis, pasti akan dibalas lebih brutal oleh Big Mom dalam sekejap. Tapi Luffy enggan untuk pergi dari sana, karena ia benar-benar percaya bahwa Sanji akan kembali ke sana. Hari kita menit. Tiba-tiba saja cuaca berubah drastis. Awan hitam menyelimuti pulau itu. Nami yang merasakannya menanyakan pada King Bomb apa yang sebenarnya terjadi. Kata King Bomb, awan hitam yang menyelimuti gunung besar di depan mereka adalah kastil Big Mom. Dan pastinya Big Mom sedang marah. Awan hitam menyelimuti seluruh pulau. Angin juga terus berambus dengan cepat. Bahkan kilatan petir mulai terlihat. Penduduk Whole Cake yang sudah tahu betul apa yang akan terjadi melihat Zeus dan Prometheus yang berterbangan di angkasa. Ternyata Judge dan anak-anaknya juga merasakan hawa hebat dalam perjalanannya menuju kastil Big Mom. Pintu kastil juga terbuka. Di sana anak-anak Big Mom dan para pasukan catur juga siap membalaskan dendam kakak mereka, yaitu Cracker. Sanji yang memasuki area kota juga tercengang karena ternyata mereka semua adalah pasukan pembalasan. Yang sudah jelas siapa target yang akan dibalas oleh mereka. Saudara-saudara Sanji juga turut berkomentar karena Luffy adalah target mereka. Bodoh rasanya jika Luffy benar-benar tak kabur dari tempat tadi. Kru Big Mom yaitu Bobin juga turut serta membantu anak-anak Big Mom membalaskan dendam Cracker. Selain itu, anak-anak Big Mom seperti Amande, Montodor, Galet, Opera, Raisin, dan lain-lainnya. Tentu saja Sanji panik karena ia tahu betul bagaimana sifat Luffy. Hujan pun pada akhirnya turun. Nami juga merasakan air hujan itu, kalau airnya bukan air hujan biasa, melainkan sirup. Setelah tahu itu sirup, Luffy membalik tubuhnya agar tak meminum air hujan itu. Yang boleh masuk ke mulutnya hanyalah masakan Sanji.
Di sisi Judge sendiri, mereka telah sampai dan disambut oleh Baron Tamago untuk masuk ke kastil Big Mom. Yunji juga mengomentari soal pasukan catur Big Mom di sana karena pasukannya benar-benar banyak. Tapi Niji tak peduli soal itu karena ujung-ujungnya mereka semua akan bersekutu. Apalagi melihat pasukan yang memburu Luffy tadi, banyak nama-nama besar di sana. Big Mom juga sudah siap bertemu dengan Judge, tapi di sana Big Mom melihat anak-anaknya dulu yang masih pada bocah. Anak bungsunya yang bernama Charlotte Anana lagi pundung karena gak dibolehin mainan pisau. Makanya Big Mom sebagai mama yang baik meminta anak kembarnya yaitu Dulce dan Tragi untuk segera meminjamkannya pisau. Padahal mereka berdua gak mau minjemin karena takut balonnya pecah. Pada intinya, Big Mom meminta anak-anaknya untuk saling bersikap baik. Apalagi besok mereka akan merayakan pernikahan kakak mereka yaitu Puding. Big Mom pun akhirnya bertemu dengan keluarga mempelai prianya. Ia juga akhirnya fokus pada Sanji yang akan menikahi anaknya. Puding juga baru sampai di meja mereka. Di sanalah Big Mom berkomentar soal Sanji. Big Mom sangat menyukainya karena Sanji adalah seorang koki dan sangat cocok untuk Puding. Walau gak cocok juga kagak masalah sih, karena memang pada dasarnya ini semua pernikahan politik. Selama Big Mom dan Judge memiliki tujuan yang sama, semuanya akan baik-baik saja. Jamuan makan untuk keluarga Vinsmoke sebagai besan Big Mom pun akhirnya dimulai. Lagu juga dinyanyikan oleh para homies di sana. Diam-diam Puding juga menyisipkan sebuah surat untuk Sanji. Surat itu bertuliskan bahwa Puding ingin mengobrol berdua dengan Sanji. Balik Luffy, cuaca di sana semakin memburuk. Luffy yang merasakan kedatangan ancaman besar memerintah Nami untuk segera pergi saja. Dan setelah Nami perhatikan, di balik kabut-kabut hujan di sana, terlihat banyak sekali pasukan yang akan membantai mereka sebagai pembalasan dendam kekalahan Cracker. Saking banyaknya, Nami langsung naik ke atas King Bomb. Sedangkan Luffy berusaha berdiri dari duduknya. Nami juga meminta Luffy untuk pergi sementara waktu, tapi Luffy benar-benar menolak dan akan terus berada di sana sebelum Sanji kembali. Karena, pasukan Big Mom yang dipimpin oleh Bubin beserta anak-anak Big Mom semakin mendekat. Nami juga merasa mustahil mengalahkan mereka sebanyak itu. Maka dari itu, Luffy meminta King Bomb pergi membawa Nami. Mereka pun langsung memprediksi kekesalannya pada Luffy akibat Cracker yang kalah. Apalagi mereka sudah tahu kalau Luffy juga bersama rekan-rekannya yang lain di sini. Tapi Luffy tak peduli, ia malah meminta mereka semua diam. Yang akhirnya, salah satu anak Big Mom langsung melompat menyerang Luffy. Tapi Luffy nyatanya sudah siap dengan semua itu. Akhirnya, semua pasukan pun dikerahkan untuk membantai Luffy. Nami juga meminta King Bomb berhenti, tapi King Bomb malah terus berlari karena kagak mau terlibat pertarungan seperti itu. Di sisi Puding, akhirnya mereka berbicara berdua. Di sana, Puding menjelaskan bahwa ialah yang memandu Luffy sampai berhasil ke Pulau Whole Cake. Ia juga sudah berjanji akan bertemu dengan mereka di pantai barat sembari membawa Sanji untuk mereka. Tapi di sana, Sanji sudah memutuskan kalau ia tak akan kembali pada mereka. Puding juga terus menenangkan Sanji agar bisa kembali pada Luffy. Menurutnya, Sanji akan aman kalau semua ini dilimpahkan pada Puding. Puding juga memberitahu jika semuanya sudah terlambat maka Big Mom akan memasangkan gelang yang bisa meledak pada kedua mempelainya. Tapi Sanji menunjukkan gelangnya sebagai bukti kalau mereka telah melakukannya lebih dulu pada Sanji.
Tentu saja, Puding terkejut melihatnya, yang artinya Mama sudah memperkirakan kalau Sanji bisa kabur atas rencana mereka. Sanji juga membuka maskernya. Ia menunjukkan kalau dirinya dihajar oleh saudara-saudaranya sampai bonyok. Makanya Sanji juga menjelaskan kalau keluarganya benar-benar menyiksanya. Pernikahan itu juga dipaksa untuk Sanji, dan Sanji tak diberikan pilihan apapun selain menurutinya. Sanji tak pernah merasakan bahagia sedikit pun walau terlahir di keluarga bangsawan. Karena itulah ia pergi berlayar, mencari tempat yang keberadaannya belum pasti. Kalau Sanji menentang pernikahan ini, dirinya dan teman-temannya akan mati. Terlebih lagi, mereka juga akan membunuh orang yang sudah ia anggap ayah di East Blue. Intinya, dilihat dari manapun Sanji tak punya jalan keluar. Di saat Sanji mengatakan seperti itu, Luffy padahal sedang mati-matian melawan pasukan pembalasan Big Mom. Bahkan Opera sampai mengikat Luffy dengan krim yang membuatnya kepanasan. Bubin juga menghipnotis Luffy dengan kekuatannya. Saat Luffy hendak tertidur dan mau ditebas, untungnya Nami menyelamatkannya. Sekarang bukan hanya Luffy, tapi Nami dan King Bom jadi incaran mereka semua. Di dunia cermin, Chopper dan Carrot dikepung oleh Brule dan para homisnya. Chopper yang sudah lelah kabur-kaburan akhirnya memutuskan untuk melawan mereka. Pertarungan Luffy juga semakin intens. Pasukan catur yang menaiki kepala King Bom juga berniat menyerang Nami. Tapi saat mendekat pada Nami, mereka seakan ketakutan karena Nami memiliki Vivre Card Big Mom. Tentu saja, pasukan catur itu melemah karena mereka adalah homies juga. Luffy juga ngadu pukulan dengan 3 anak Big Mom. Balik ke Sanji. Di sana, Sanji berencana meminta Big Mom untuk menghentikan penangkapan pada Luffy dan lainnya. Mendengarnya, malah membuat Puding menangis. Ibunya benar-benar membuat Sanji kesulitan. Ditambah si Sanji malah menceritakan kalau selama 13 tahun lalu dirinya seperti hidup di neraka. Dan sekarang ia malah mengalaminya lagi. Padahal selama ia tak bersama keluarganya, ia sangat bahagia. Orang-orang membiarkannya melatih kemampuan memasaknya. Apalagi teman-teman sekapalnya. Ia merasa berhutang budi pada mereka semua atas kebahagiaan itu. Sekarang, ia hanya ingin pergi tanpa menyakiti siapapun dan petualangannya akan berakhir di sini. Jelas si Puding makin nangis mendengarnya. Adu pukulan Luffy kalah karena direcoki oleh Opera dari belakang. Saat ia terkapar, Montodor mengerahkan pasukan caturnya untuk menghajar Luffy. Melihat petir dari awan Big Mom, Nami sepertinya memiliki ide bagus sekarang. Puding yang semakin menangis malah refleks mengatakan bahwa ia tak akan membiarkan pernikahan mereka menjadi malapetaka. Padahal sudah jelas, jika pernikahan itu terjadi, maka yang paling dirugikan adalah Sanji sendiri. Makanya, Puding berkali-kali meminta maaf padanya. Balik ke Nami, ia akhirnya melakukan eksperimen dengan awan buatan Big Mom. Gumpalan awan dan petir dahsyat pun terjadi di angkasa. Akhirnya, Nami bisa mengendalikan petir Big Mom dan memanfaatkannya untuk menyerang musuh mereka yang banyak itu. Di sisi Sanji sendiri, ia berusaha menenangkan Puding dengan tangisannya. Tepat saat petir Nami menyambar, ia memeluk Puding dan mengajaknya untuk menikah esok hari. Seakan sudah pasrah dengan semuanya. Balik ke wilayah pinggiran kota manis. Di sana, Luffy masih semangat menghajar semua musuhnya, terutama anak-anak Big Mom yang maju satu persatu. Nami juga terus memanfaatkan petir Big Mom yang menggelegar itu dari belakang. Namun aksinya dihentikan oleh Galet yang tahu kalau Nami juga bukan orang sembarangan.
Putus tuh. Setelah Nami diturunkan, King Boom benar-benar ketakutan karena Amande mendekatinya. Mau sekeras apapun King Boom menjelaskannya, Amande tak menghiraukannya, dan ia malah menabas King Boom dengan perlahan agar merasakan rasa sakit yang luar biasa. Horus. Montodor juga mengatakan kalau dirinya tak percaya jika Luffy masih bisa gelut setelah mengalahkan Cracker semalaman. Sekarang keadaan Luffy dan Nami terpojok. Nami ditahan Galet, sedangkan Luffy hendak dibaluri krim oleh Opera. Bukan hanya mereka, tapi Chopper dan Carrot pun mulai dikepung. Bahkan kru Big Mom bernama Diesel juga berada di sana. Saat hendak dibacok Brule dari belakang, Chopper membantu Carrot sehingga pemberat di kaki mereka bisa terlepas. Bukan hanya itu, Brule juga nge-spawn bentuk Chopper dan Carrot lewat cerminnya. Balik ke Luffy. Ia yang berusaha keluar dari Opera langsung membentuk tinjunya lagi. Tapi tinjunya itu dihisap ke dalam buku Montodor sebagai kekuatannya. Luffy nampaknya masuk ke dunia lain. Dunia buku itu layaknya mimpi buruk bagi seseorang yang memasukinya. Segala serangan pun dilakukan Montodor di dalam buku itu. Padahal tubuh Luffy masih berada di dunia asli. Makanya Nami keheranan mengapa si Luffy kekorojotan sendiri. Sekarang Luffy dihajar di luar dan di dalam dimensi itu. Di dalam dibuat heran dan kedinginan. Di luar juga ditebasin oleh Raisin. Belum lagi, Opera juga siap membakar Luffy dengan krimnya. Dan di dalam si Luffy dihajar oleh bayangannya sendiri. Tapi entah mengapa, Luffy juga bisa melihat Nami dengan bentuk lain di kesadarannya itu. Nami meminta Luffy menunduk karena ada serangan besar yang akan datang padanya. Tapi buku Montodor sudah ditutup seakan kesadaran Luffy kembali. Namun Luffy sudah tanggung kena hajar dari dua arah oleh anak-anak Big Mom. Yang akhirnya Luffy tumbang juga. Di Kastil Whole Cake, Sanji berjalan menuju singgasana Big Mom. Di sana Big Mom sedang asik jajablug makanan manis. Langsung saja si Sanji meminta tolong pada Big Mom. Untungnya mood Big Mom juga sedang baik, jadi ia mau mendengarkan Sanji. Sanji pun ingin Big Mom melepaskan teman-temannya karena ia sudah rela akan menikah. Ia tak akan membangkang lagi pada siapapun. Tanpa pikir panjang, Big Mom langsung mengiyakannya. Dia juga sampai berjanji akan membiarkan Luffy dan lainnya meninggalkan pulau ini hidup-hidup. Jika Sanji benar-benar ingin menikah tanpa perlawanan, Big Mom akan memaafkan semua yang sudah terjadi. Walaupun sebenarnya kelompok Mugiwara itu sudah melakukan dosa besar yang tak bisa dimaafkan padanya. Big Mom mengatakan satu persatu dosa Luffy. Mulai dari mengacau di hutan penggoda, mengalahkan salah satu komandan manis yaitu Cracker, apalagi pas di pulau manusia ikan. Selain memakan permen-permennya di sana, mereka menantang Big Mom. Tapi fokus utama Big Mom sekarang adalah pernikahan Sanji dan Puding. Dengan begitu, mulai besok, ia akan mendapatkan kekuatan militer Jerma. Selama Sanji nurut dan gak macam-macam, semuanya akan baik-baik saja. Sekarang kita balik ke Luffy. Luffy terkapar tak berdaya lagi. Anak-anak Big Mom merasa senang karena pembalasan mereka berhasil dan bisa menangkap Luffy. King Bomb sudah tewas dan Nami juga ditangkap. Amande juga mengobel susu Nami dan mulai mengetahui kalau Nami memiliki Vivre Card Big Mom. Makanya dari itu, pasukan catur mereka kagak bisa melawan Nami. Nami pun menjelaskan kalau Vivre Card itu diberikan oleh temannya yaitu Lola. Tentu saja mereka tahu, karena Lola adalah saudari mereka yang kabur dari pulau dan dicap anak durhaka. Tapi mereka tak peduli penjelasan Nami dan akan membawa mereka semua ke tempat Big Mom sekarang. Mereka harus pulang dengan sedikitnya pasukan catur, karena sebagian besar dari pasukan catur yang dibawa malah dihancurkan si Luffy dan Nami. Saat Luffy hendak dibawa mereka, Luffy ternyata masih sadar. Ia malah menggenggam rumput di sana dan tak mau pergi.
Itu semua demi Sanji, padahal tubuh Luffy sudah tak kuat, apalagi si kembar menginjak-injak Luffy. Pada akhirnya, Luffy benar-benar tak sadarkan diri. Di sisi Sanji, ia masih berdiam diri dan mengingat apa saja yang terjadi di hari ini. Ia masih sangat khawatir dengan teman-temannya sekarang. Sedangkan Luffy dan Nami ditahan di perpustakaan penjara Whole Cake oleh anak-anak Big Mom. Luffy yang baru bangun dari pingsannya terus berusaha melepas lengannya yang terpaku di dalam buku itu. Tapi kata Montodor, mau sekeras apapun Luffy berusaha, ia takkan bisa keluar. Apalagi bukunya ia tutup. Di dunia cermin sendiri, Chopper dan Carrot terkepung oleh Brule. Tapi Chopper masih memiliki ide dan membisikkan sesuatu pada Carrot. Yang pada akhirnya, pion-pion si Brule maju semua untuk menangkap mereka berdua. Di sisi Brook, ia menyusup dan menembus dinding-dinding sampai ke tempat yang dinamai gudang harta karun Whole Cake. Di sana penjagaannya sangat ketat, ada 2 poneglyph dan 1 rod poneglyph juga. Tamago juga turut menjaga gudang harta itu. Kata Tamago ada sekitar 30 poneglyph yang tertulis di sebuah batu. Selama ratusan tahun poneglyph tidak rusak dan kesemuanya tersebar di seluruh penjuru dunia. Hanya ada 9 dari 30 poneglyph itu yang mengandung informasi spesifik. Batu-batu itu akan mengungkapkan kebenaran dari dunia ini. Namun untuk bisa menuju ke Pulau Raftel, dibutuhkan 4 rod poneglyph atau balok batu berwarna merah. Selain itu, Jinbei juga membawakan poneglyph sebagai persembahan untuk Big Mom tempo hari. Intinya mereka sebagai bajak laut Big Mom memiliki 2 poneglyph dan 1 rod poneglyph sekarang. Salah satu komandan manis sekaligus putri ke-14 Big Mom bernama Smoothie dengan harga buronan hampir 1 miliar berry mempertanyakan mengapa sekarang Tamago memperketat pengamanan di sini. Tamago menjelaskan bahwa 5 tahun yang lalu ada seorang mantan pemimpin bajak laut datang ke pulau ini. Ia seorang pencuri poneglyph yang berasal dari suku Ming. Dan sepertinya saat ini ia sedang menyusup ke pulau ini lagi. Di masa lalu, orang itu selamat berkat bantuan Pekom sebagai temannya yang memohon pada Big Mom agar ia dilepaskan. Tak lain dan tak bukan orang itu adalah Pedro. Mendengar itu semua, Brook langsung kembali pada Pedro untuk melaporkan keadaan. Tampaknya mereka bersembunyi di gudang roh. Brook pun menjelaskan jika mereka telah ketahuan oleh musuh dan gudang harta juga dijaga ketat. Apalagi ada salah satu komandan manis yaitu Smoothie. Karena Tamago sudah menyadari keberadaan mereka, harapan terakhir pupus sudah. Apalagi Luffy juga sedang kesulitan. Maka dari itu, mereka berdua harus segera bergegas mencari cara untuk mencuri rod poneglyphnya. Brook juga terkesan dengan ucapan Pedro sebelumnya. Karena Luffy hendak jadi raja bajak laut, tentunya membutuhkan semua rod poneglyph. Sangat disayangkan jika mereka sudah sampai sejauh ini, tapi harus menggagalkan misinya. Makanya momen ini adalah kesempatan yang sangat langka. Tapi jika mereka berdua menyerang langsung musuh, mereka berdua akan mati. Karena Pedro yang diincar oleh musuh sekarang, Brook menyarankan Pedro menjadi umpan. Tapi sebelum Pedro mengiyakannya, Pedro sudah pasti melakukan hal tersebut. Di dunia cermin, Brule dan para homiesnya sedang menyiapkan tungku panas untuk memasak Carrot. Para homies juga terus menunggu makanan mereka. Sedangkan Chopper sendiri diikat karena akan diserahkan kepada Big Mom dan akan dijadikan koleksi hewan aneh nantinya. Tapi ternyata semua itu hanyalah rencana Chopper. Sebelumnya, Chopper sudah memberitahu Carrot rencana mereka berdua. Sekarang Chopper tinggal menunggu waktu yang tepat. Beralih ke perpustakaan istana Whole Cake. Di sana, Big Mom mengajak Judge dan anak-anaknya untuk memperlihatkan buku-buku koleksinya. Saat itu, Big Mom menunjukkan beberapa hewan langka yang ia tangkap dan dimasukkan ke dalam buku itu. Katanya, makhluk hidup yang dimasukkan ke dalam buku akan tetap hidup dan tak bertambah tua. Jadinya, mereka akan seperti itu selamanya. Buku-buku di perpustakaan ini menyimpan makhluk-makhluk langka dari seluruh dunia. Semua itu berkat kekuatan anaknya, yaitu Montodor.
Baru-baru ini ia juga mendapatkan Centaur dari Panghazard, Griffon dari South Blue, bahkan manusia bertumbuh panjang sekalipun ia koleksi. Mendengar semua itu, Judge pun memberikan sebuah pertanyaan. Sejak mereka menginjakan kaki di wilayah ini, mereka banyak melihat ras yang berbeda dan tinggal bersama. Tapi ada satu suku yang belum Judge lihat, yaitu suku raksasa. Makanya ia penasaran. Mendengar pertanyaan itu, wajah Big Mom berubah. Ia pun mengatakan mungkin Judge kebetulan tak melihatnya. Tak lama ada anak Big Mom yang buru-buru melaporkan kalau mereka telah menangkap dua targetnya. Mendengar itu, Big Mom langsung pamitan pada Judge dan anak-anaknya. Udah gini, ada nih. Balik Luffy, di sana Montador masih nyari lembaran kertas di mana Luffy dan Nami dikurung. Hal itu karena kedatangan Perospero yang akan menyampaikan pesan mama mereka pada Luffy dan Nami. Dinding mushi pun diletakkan di depan mereka berdua dan Big Mom langsung menyambutnya. Tentu saja, Luffy langsung jingkrak-jingkrakkan mendengar suara Big Mom. Big Mom juga masih ingat bagaimana Luffy menantangnya di Fishman Island saat itu. Makanya Big Mom sudah muak dengan semua ucapan Luffy. Apalagi Luffy sekarang tak berdaya dan malah dikurung. Big Mom terus mengatakan kalau Luffy sudah berakhir. Tapi Luffy terus membantah dan dengan serius mengatakan kalau ia akan bertarung dengan Big Mom jika sudah lepas. Kategori misterio? Shinsekai Rista Bakari. Mendengarnya malah membuat Big Mom semakin tertawa lepas. Untuk apa ia melawan Luffy, di mana Luffy saja tak bisa mengalahkan anak-anaknya. Big Mom pun memberitahu jika Luffy merelakan pernikahan Sanji, maka ia akan membebaskan Luffy baik-baik. Bagi Big Mom, pernikahan ini sangat penting. Jadi sampai acaranya selesai, Luffy harus duduk tenang di sana. Jauh gane. Selain itu, Big Mom juga membicarakan soal semua permen yang Luffy makan di Fishman. Sebagai gantinya, Luffy memberikan Big Mom harta karun saat itu. Dan Big Mom benar-benar terkejut karena ia menemukan suatu hal yang penting di tumpukan hartanya. Benda itu adalah kotak harta karun legendaris yang diturunkan dari generasi ke generasi di Fishman Island, yaitu Tamate Bako. Ia juga penasaran mengapa Raja Neptune mau memberikan benda itu, padahal itu adalah aset negara. Mom. Minna no Maeda, karena Big Mom juga penasaran dengan isinya, makanya ia akan membuka benda itu di depan semua orang saat pesta teh besok. Tapi si Luffy malah terus teriak-teriak kalau Sanji gak akan mau nikah. Ia juga malah meminta berbicara dengan Puding karena ia adalah temannya. Sontak Perospero langsung menghajarnya karena mana mungkin adiknya berkhianat pada mereka seperti itu. Pero Big Mom juga menanyakan kebenaran soal Nami yang membunuh Lola. Tentu saja Nami membantah karena Lola adalah temannya sampai memberikan Vivre Card itu. Mendengar Lola baik-baik saja malah membuat Big Mom semakin murka. Big Mom malah bertanya pada Nami soal keberadaan Lola sekarang. Karena ia akan mengirim pembunuh untuk membunuhnya. Menurut Big Mom, ia adalah anak yang tak tahu balas budi pada orang tuanya. Lola adalah anak bodoh yang lari karena menolak pernikahan politik terbesar selama ini. Andai saja Lola nurut dan mau menikah saat itu, Big Mom pasti sudah mendapatkan kekuasaan yang luar biasa. Bahkan katanya ia pasti sudah mengalahkan Kaido, Shanks, bahkan Shirohige. Dan sekarang ia pasti sudah menjadi Raja Bajak Laut. Karena Nami mengaku teman Lola, makanya Big Mom akan melampiaskan amarahnya pada Nami nantinya. Luffy yang mendengar semua ambisi Big Mom mengatakan kalau ia sudah muak. Menurutnya, bukan salah Lola jika ia tak bisa jadi Raja Bajak Laut, melainkan memang Big Mom sendiri yang tak mampu. Sanji wa kanaratsu Anzuri kaiten jade. Di ruangan Sanji masih memikirkan keadaan teman-temannya dan berharap bisa pergi dari pulau ini segera. Sedangkan di gudang harta karun, anak-anak Big Mom sudah memperketat penjagaan mereka. Pedro yang memulai misi penyusupannya langsung menghajar satu persatu musuh yang lewat. Pada akhirnya, semua penjaga di luar gudang langsung menyerbu Pedro secara serentak. Pedro juga berusaha meledakkan gerbang gudang harta itu. Namun gerbangnya benar-benar keras dan tebal.
Berkat ledakan dan laporan dari luar gudang, Tamago akhirnya mulai mengetahui kalau Pedro sudah bergerak. Mendengar itu, Smoothie langsung keluar dari gudang, tapi saat mereka melihat keadaan di luar, pasukan catur yang menjaga sudah habis ditumbangkan. Balik ke Sanji, ia masih terus khawatir dan panik dengan semua ini. Ia juga tak bisa menutupi kepanikannya. Makanya ia berusaha untuk menenangkan diri dengan memasak untuk puding. Selain untuk mendekatkan diri pada calon istrinya, ia juga perlu mengalihkan pikirannya yang terus panik. Di ruangannya, puding masih galau dan malah keluar kamar yang padahal sedang hujan deras. Di sana, ia terus mengingat ucapan orang tuanya yang memaksanya untuk menikah. Selain itu, ia juga mengingat Lola yang pergi karena menolak pernikahan politik mama mereka. Makanya dari itu, Big Mom marah besar pada Lola akibat menolak pernikahannya. Khusus untuk hari ini, Luffy dan lainnya akan dimaafkan, karena ia akan menggelar pesta esok hari. Setelah menutup dinding musimnya, Luffy terus teriak-teriak sampai ditertawai oleh anak-anak Big Mom di sana. Karena bisa-bisanya Luffy terus menantang Big Mom padahal sedang berada di kastilnya saat ini. Salah satu anak Big Mom yang masih bocah bernama Englace melaporkan pada kakak-kakaknya kalau di gudang harta sedang ada penyusup. Awalnya, Montodor dan lainnya khawatir apalagi besok adalah pesta teh. Tapi Perospero menenangkan mereka semua, karena yang menjaga gudang harta adalah Tamago. Di kastil Big Mom sendiri, ia tampak masih bahagia. Selain akan membuka kotak Tamatebako, ia juga akan segera mendapatkan kekuatan Jerma. Saat sedang bernyanyi bahagia, topi Big Mom menerima sinyal kalau gudang harta mereka sedang ada penyusup. Makanya Big Mom langsung berubah jadi amarah. Pedro juga terus jadi umpan dan meledakkan beberapa tempat. Saking bahayanya, Smoothie dan Tamago juga ikut turun tangan. Sedangkan Brook sendiri masih menunggu waktu yang tepat untuk menyusup. Pedro terus bergerak. Ia melumpuhkan banyak sekali pasukan catur dan mengalihkan perhatian para penjaga di sana. Di sisi Tamago, ia keheranan kenapa Pedro bergerak menjauh dari gudang harta. Ia pun meminta pasukannya memojokkan Pedro terlebih dahulu. Tapi ia baru sadar kalau Pedro hanyalah pengalihan perhatian saja. Dan benar saja, Brook sudah melancarkan aksinya yaitu menyusup ke dalam gudang harta. Dengan kecepatannya, ia juga berhasil masuk ke gudang tepat saat gerbang hendak ditutup. Tapi musuhnya belum habis, karena di dalam gudang masih ada banyak para penjaga yang sudah menunggunya. Maka dari itu, Tamago dan Smoothie berpisah. Smoothie tampaknya balik kembali ke gudang harta, tapi gerbang gudang itu sudah dikunci dari dalam. Kebetulan akses masuk ke gudang hanya satu, yaitu gerbang tersebut. Jadi Smoothie tinggal menunggu penyusup itu keluar dan menghajarnya. Sementara itu, Brook masih asik bantai-bantai di dalam gudang. Untuk meratakan semua pasukan itu, Brook menggunakan modus Soul King-nya dan mencabut jiwa para homies yang dihidupkan oleh kekuatan Big Mom secara serentak. Asik. Sedikit menyoroti Sanji, ia yang gabut ditemani oleh salah satu penjaga. Penjaga itu menyarankan Sanji ke halaman atas kastil saja daripada terus mengurung diri di kamarnya. Sanji pun setuju dan segera pergi sendirian. Tentu saja ia akan memetik bunga untuk puding nantinya. Di dunia cermin, Brule masih memanaskan tungkunya untuk memasak carrot. Para homies juga sudah tak sabar menunggu hidangan Brule. Tapi itu semua hanyalah jebakan dari Chopper. Sebelumnya Chopper dan Carrot sempat dikerubungi oleh homies yang menyerupai mereka. Makanya Carrot yang Brule tangkap bukanlah Carrot yang asli, melainkan katak yang diubah jadi Carrot oleh Brule. Carrot yang asli malah ada di loteng sembari mengisi suara si katak seakan Carrot yang ditangkap adalah asli.
Dari 16 musuh yang ada di rumah Brule itu, Chopper harus memastikan rencananya berhasil dengan waktu yang tepat. Sunkan shikanai. Yakin dodai. Ikyo. Saat Randolph hendak memutus tali yang menjatuhkan si Kata, Carrot langsung melempar batu ke arahnya. Lalu Carrot menangkap si Kata dan berayun sampai menendang tungku panas Brule. Setelah mereka semua tersiram suhu panas itu, Chopper langsung mengecil dan otomatis ia bisa bebas dari rantainya. Sebagai serangan balik, Chopper menggunakan Rumble dan berubah ke mode monsternya. Rumble! Di perpustakaan penjara, Luffy terus teriak-teriak untuk keluar sampai membuat Opera kebisingan. Tapi di tengah-tengah itu ada Puding yang datang ke sana. Puding pun meminta izin kakaknya untuk berbicara pada Luffy dan Nami. Tentu saja, Opera langsung mengizinkan adiknya itu berbicara pada mereka. Ya, itu Puding ayah sekali desa. Di sana Puding langsung meminta maaf pada mereka berdua karena tak menepati janjinya. Apalagi Luffy telah dihajar habis-habisan oleh saudara-saudaranya. Selain itu, Puding juga memberitahu mereka kalau dirinya sudah dilamar oleh Sanji. Tepat di waktu yang sama, Sanji sedang memetik bunga-bunga untuk Puding. Nami dan Luffy terkejut atas apa yang Puding katakan sebelumnya. Setelah membuat Luffy dan Nami terkejut sebegitunya, Puding menambahkan kalimatnya kalau ia tak akan menikah dengan Sanji. Lalu ia pun membisikkan sesuatu pada mereka berdua. Bisikan itu membuat Luffy dan Nami semakin terkejut. Puding pun langsung pergi sembari menangis dan tersenyum pada mereka. Beralih ke keluarga Vinsmoke. Mereka kebingungan karena Reiju tak berada di sana bersama mereka. Yunji juga bertanya pada ayahnya, setelah Sanji menikah nanti, Sanji akan tinggal di mana? Menurut ayahnya, Sanji masih akan tinggal di Germa. Tampaknya Jet juga merencanakan sesuatu. Ia juga mengatakan bahwa kunci dari semua ini adalah menyandera anak Big Mom. Karena mereka tidak tahu sebesar apa permintaan Big Mom setelah mereka bergabung nantinya. Balik ke Sanji. Ia sedang siap untuk memasak. Tak lama, pengawalnya memberikan berita bahwa Luffy dan Nami sedang ditangkap oleh Big Mom. Awalnya Sanji agak panik mendengarnya, tapi ia meredakan perasaannya itu karena ia yakin setelah pernikahannya nanti Luffy dan Nami bisa bebas kembali. Tapi si pengawal itu terus melanjutkan bahwa Soul King dan seorang suku Ming masih mengacau, meski Smoothie dan Tamago sedang memburunya. Semakin cemas mendengarnya, Sanji langsung meminta pesanannya pada pengawal itu dan melanjutkan untuk memasak saja. Di dunia cermin, para homies langsung membantu Brule yang kesiram sup panasnya. Setelah banyak homies yang menginjak air sup itu, Carrot langsung mengalirkan listrik pada air supnya, sehingga mereka kena sambar semua. Chopper juga langsung membanting si buaya pada homies yang lain. Diesel juga hendak melarikan diri, untungnya Carrot bisa menangkapnya. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Chopper pun berniat memanfaatkan kekuatan mereka agar mereka bisa keluar dari dunia cermin Brule ini. Di sisi Brook, ia terus mengeluarkan jiwa-jiwa para homies yang berada di gudang itu. Dan sekarang Brook tinggal mengalahkan sisa bawahan Big Mom yang bukan homies. Brook juga menunjukkan kemampuan hawa dingin kematiannya pada mereka. Saking dinginnya bisa membuat hawa membeku pada tubuh lawannya itu. Dengan begitu, Brook berhasil meratakan semua bawahan Big Mom yang berada di dalam gudang tersebut. Setelah Brook mendapatkan kuncinya, Big Mom tampaknya menuju gudang harta dengan emosinya yang meledak-ledak.
Di luar gerbang, semut mengetahui kalau semua penjaga di dalam gudang sudah dikalahkan. Makanya ia meminta pasukannya bersiap. Brooke juga sudah memasuki area Rod Poneglyph-nya. Buruknya, Big Mom sudah sampai di sana. Ia pun langsung menghancurkan gerbang gudang itu untuk mencari penyusup. Ada Dai. Tentu saja Brooke langsung panik melihat keberadaan Big Mom. Big Mom juga tertarik pada Brooke karena ia menganggap kalau Brooke adalah makhluk langka. Oh, kasihlah. Di area kastil ada seseorang yang tampaknya mengendap-endap. Dan orang itu adalah Reiju. Tampaknya Reiju sedang menuju suatu tempat. Namun aksinya itu ketahuan dan ditembak seseorang dari belakang. Sementara itu Pedro masih berusaha jadi pusat perhatian musuh. Padahal dia sedang digiring untuk dijebak. Sebentar saja Pedro digiring untuk menghadap pada Tamago. Tamago juga sangat mengenal Pedro. Walaupun musuh, ia tetap menaruh hormat padanya. Katanya setiap melihat Pedro kembali, rasa sakit di mata kiri Tamago terasa sakit. Tentu saja, hal itu akibat perseteruan mereka 5 tahun yang lalu, di mana Pedro berhasil menyusup ke markas Big Mom dan keluar hidup-hidup dengan diambilnya 50 tahun masa hidupnya. Pedro juga menjawab kalau sekarang ia tak akan berharap keluar hidup-hidup lagi di tempat ini. Sementara Reiju masih berusaha berjalan walau lukanya sangat parah. Sedangkan Luffy terus berusaha keluar dengan berbagai cara yang menyakitkan. Chopper dan Carrot sendiri masih terus mencari cermin yang terhubung dengan Sanji. Tentu saja mereka memanfaatkan kekuatan Brule dan Diesel agar mempercepat pencariannya. Selama mereka menahan Brule, mereka bisa keluar dari dunia itu. Luffy juga malah hampir memutus lengannya sendiri akibat terlalu meregangkan lengannya. Tapi mau bagaimanapun caranya, ia tetap gagal keluar dari penjara buku itu. Reiju benar-benar kesakitan, tapi ia memaksakan dirinya untuk memberitahu sesuatu pada seseorang. Kebetulan Puding melihatnya dan terkejut melihat calon kakak iparnya itu. Balik pada Brooke. Di sana ia belak-belakan kalau tujuannya hendak mencuri Rod Poneglyph. Brooke juga tak takut pada Big Mom dan langsung turun menghadap padanya. Melihat keberanian Brooke, Big Mom malah tertawa, lalu menunjukkan kekuatannya pada Brooke, termasuk Zeus, Prometheus, dan Napoleon. Prometheus! Napoleon! Sementara itu di Taman Kastil, Pedro sebagai mantan Kapten Bajak Laut Nog siap bertarung. Begitu juga Tamago sebagai petarung dari Bajak Laut Big Mom. Awalnya, kemampuan Elektro Pedro tak mempan pada Tamago karena Tamago sudah bersiap dalam pertarungan ini. Ia memakai pakaian spesial untuk melindunginya dari serangan Elektro. Pedro pun berniat segera menyelesaikan duel ini, termasuk demi kematian rekannya di masa lalu. Saat itu Pedro dan rekannya bernama Zeppo berniat berbicara dengan Big Mom dan sedang berada di Whole Cake. Kebetulan Pekoms juga ada di sana dan menyapa mereka berdua. Di sana, Pekoms sudah bergabung dengan Bajak Laut Big Mom. Tapi saat Pekoms bertanya tujuan mereka ada di sini, Pedro menolak untuk menjawab dan membiarkan Pekoms tak tahu apapun. Tentu saja tujuan mereka berdua menyusup untuk mencuri Poneglyph. Tapi di masa itu, Pedro dan Zeppo dihadang oleh Tamago. Maka dari itu, disinilah awal mereka berdua duel dengan sengit. Tamago juga kehilangan mata kirinya akibat tebasan dari Pedro.
Dan secara kebetulan Big Mom sudah ada berada di belakang Pedro dan Zeppo. Makanya di masa sekarang mereka berdua benar-benar bernafsu untuk saling membunuh. Sembari bertarung, mereka pun mengulas rasa sakit di mata mereka masing-masing. Di masa itu, Pedro dan Zeppo ditangkap oleh Big Mom. Sudah jelas Big Mom murka karena mereka berniat mencuri poneglyph dan menebas mata kiri Tamago. Mereka berdua harus membayar kesalahan mereka. Cara mereka berdua membayarnya menggunakan roulette. Saat itu Zeppo mendapatkan pengambilan umur sebanyak 100 tahun dari roulette tersebut. Namun Zeppo langsung mati karena umur Zeppo ternyata hanya tersisa 30 tahun saja. Sisa hutang Zeppo akhirnya dilimpahkan pada Pedro, jadinya Pedro akan diambil 70 tahun masa hidupnya. Duel mereka berdua juga semakin sengit. I don't look. Saat Pedro hendak diambil 70 tahun masa hidupnya, Pekoms menangis dan memohon pada Big Mom karena jika diambil sebanyak itu, Pedro akan mati. Terlebih lagi, Pedro sudah dianggap kakak bagi Pekoms. Untungnya Big Mom cukup baik hati pada Pekoms, makanya ia akan mengambil 60 tahun saja dari masa hidup Pedro. Tanpa basa-basi, Pedro langsung menebas matanya sendiri untuk setidaknya mengurangi pengambilan masa hidupnya. Bukan karena takut mati, melainkan ia harus tetap hidup untuk cahaya dunia baru. Makanya dari itu, Big Mom jadi mengambil nyawa Pedro sebanyak 50 tahun. Saat Pedro terpojok, Tamago menanyakan tujuan mengapa Pedro kembali lagi ke sini. Pedro pun menjawab bahwa semua ini demi kelompok topi jerami karena sudah menyelamatkan negerinya. Ia juga yakin bahwa mereka akan memimpin dunia ini menuju era yang baru. Makanya Pedro rela menyerahkan sisa hidupnya yang pendek ini pada mereka. Dengan keseriusannya, Pedro berhasil mematahkan pedang Tamago dan memuncratkan telur darinya. Balik Luffy, ia terus memaksa untuk keluar sampai Nami khawatir karena Luffy melukai lengannya sendiri. Di sisi Sanji sendiri, ia telah selesai memasak. Namun porsi yang ia buat terlalu banyak untuk puding. Hal itu terjadi karena Sanji terbiasa memasak untuk teman-temannya. Tapi Sanji tetap akan memberikan hidangan itu pada calon istrinya dan segera menuju kamar puding sekarang. Nani kayo? Setelah sampai di depan pintu kamar puding, tampaknya Sanji malah tak diperbolehkan masuk oleh pintu Homis itu. Katanya puding sedang ada urusan, jadi Sanji tak boleh menemuinya. Sebelum Sanji pergi, ia menitipkan makanan itu pada si Pinto. Namun lagi-lagi si Pinto tak mau dan malah mengusir Sanji dengan konyol. Sanji pun berdiam diri sejenak dan menemukan sebuah ide, yaitu ke balkon kamar puding. Alhasil ia pun langsung menuju balkon kamarnya untuk mengantarkan masakannya. Buruknya di luar sedang hujan lebat. Melihat derasnya hujan, Sanji jadi terpikirkan ucapannya yang mau menerima puding untuk menikah esok hari. Makanya ia terabas hujan itu demi memberikan masakannya. Setelah sampai di jendela kamar puding, Sanji tersenyum melihat calon istrinya itu. Tapi entah mengapa di dalam kamarnya ada kakaknya sendiri, yaitu Reiju. Setelah diperhatikan lebih detail, ternyata si Puding sedang tertawa terbahak-bahak dengan mata ketiganya itu. Puding mengatakan bahwa ia tak akan pernah mau menikah dengan makhluk rendahan seperti Sanji. Disitulah Sanji seakan tak percaya mendengar dan melihatnya. Di dalam kamar, Puding banyak mengatakan sesuatu pada Reiju bahwa ia selama ini sedang berakting atas suruhan mamanya. Yang artinya semua itu adalah tipuan belaka, bahkan pernikahannya juga. Balik Luffy, ia juga sumpah serapah pada Puding karena telah ditipu sejak awal pertemuan mereka.
Ternyata bisikan puding pada Nami dan Luffy adalah pengakuan puding sendiri yang mengatakan kalau mereka semua telah terjebak oleh tipuannya. Soal pernikahan juga omong kosong, entah itu Sanji ataupun Luffy, semuanya akan dibunuh esok hari. Apa? Bisikan itulah yang membuat Luffy sangat berantah-antah untuk keluar dari penjara itu. Balik ke kamar puding, di sana puding terus menghina soal keluarga Reiju. Sejak awal, rencana Big Mom hanyalah mendapatkan pasukan cloning dan teknologi ilmiah milik Germa. Big Mom sudah sadar lebih dulu kalau Germa tak akan mau tunduk walau rencana pernikahan benar-benar serius dilakukan. Apalagi semua kapal kastil milik Germa berada di wilayah mereka. Jadi esok hari Germa akan dibantai habis. Ketawa tidak? Nin Sanji yang tak percaya hanya bisa diam sampai air hujan meredupkan rokoknya. Bismol, Germa yang pernah menaklukkan North Blue di masa lalu akan dibantai habis esok hari sampai membuat resepsinya berlumuran darah. Puding juga menunjukkan pistol walkernya yang bisa menembus prajurit berbaju baja dalam perisai. Yang intinya, peluru itu bisa menembus tubuh besi Reiju. Di sini, Puding terus yapping pada Reiju. Ia benar-benar menghina segalanya sampai Sanji hanya bisa diam mendengarnya. Sanji menjatuhkan bunga dan masakannya sampai ia memaksa koreknya menyala di tengah-tengah guyuran hujan itu. Selain itu, ia juga menangis dan menyamarkan air matanya.